Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Rufina Emilia Jelita, NIM 18030300011. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Saya mahasiswa dari kelas A semester 7. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas dalam membuat video parodi dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Dan ini merupakan tugas mingguan, tugas mereview buku yang kedua. Dan buku kedua ini menjelaskan tentang ketidakberdayaan yang dipelajari, kesejahteraan, dan siklus kemiskinan. Dan ini merupakan tugas mingguan kedua dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Dan teman-teman semuanya, dalam membuat video parodi ini, dari buku yang kedua ini, saya lebih mengkhususkan berbicara mengenai narkoba. Dan itu terdapat dalam bab 3, di mana pada pembicaraan bab 3 tersebut, saya membahas narkoba, di mana saya akan menjelaskan pada video parodi yang saya buat bersama teman-teman saya. Saya memiliki teman atau pacar yang memakai narkoba, dan saya akan meminta solusi dari teman-teman saya berkaitan dengan masalah tersebut. Baik teman-teman, untuk lebih jelas dari penjelasan saya ini, kita akan melihat video parodi yang saya buat berikut ini. Selamat menonton. Selamat sore. Kan ada apa? Tadi saya tadi ada baca. Kos tahu dia ada bikin apa kos bisa bagaimana? Kan pernah mana? Jaga lepas kayak pusing, depresi. Terus yo cari udah iya depresi kali kos kan sudah berapa lama pacaran? Jangan tanya hubungannya orang, tidak boleh. Jangan begitu kalian Jo. Siapa tahu gitu. Bagaimana dengan kalian Jo? Panas-panas. Iya, bagaimana dengan kalian sendiri? Si ada punya rahasia-rahasia sendiri. Main nama-nama lah kayak Sulamat ya komisi. Saya sendiri. Iya, dia masih sih. Saya sering tanya kalau paling banyak chat sih kan. Tapi kalau saya minta chat jadi tidak mau sih gitu tahu. Terakhir ketemu mingguan harus lama. Pas aku lihat dia begitu masih sehat-sehat. Pacaran sudah lama. Ketemunya jarang-jarang. Tapi memang sih ya apa ya? Dia punya muka lain sekali. Tapi saya tanya dia bilang dia baik-baik sih dong. Ya sudah lah, saya tidak mau datang sama. Ada sakit kok bagaimana? Sabar. Ini berita betul atau tidak, katanya kau pintar saya pakai narkoba. Kan dengar makan saya tanya tuh dia pun kondisi bagaimana. Memang kan sama 2-3 minggu ini tuh kan dia tidak pernah apa nih, dia pernah ketemu dengan saya tuh. Terus pas saya waktu itu dia tidak mau hanya chat saya. Cuman kak, saya hanya tidak mau curiga terlalu jauh gitu ya tuh. Selama ini selama ada perasaan kau takut kecewa atau bagaimana? Kalian sudah pacaran lama tuh. Bukan dia atau satu, tapi saya lihat mirip. Dia ada pasangan. Iya. Itu tadi pas saya lewat tuh. Dengan ada teman? Iya, dengan teman. Tahu gitu. Kalau ada masalah
aja dia orangnya juga, walaupun gini kali pacaran lama tuh, misalnya kayak dia tidak terlalu terbuka juga dengan saya. Dari kak saya juga, kalian sudah lama pacaran 5 Terus, tahun. dia bilang gini kak, kalau dia baik-baik saja terus apa yang terlalu pikir tentang dia. Terus saya tanya ke dia, takutnya dia yang marah atau bagaimana gitu. Tidak apa-apa dia mau. Maksudnya Tanya tuh kenapa sampai lebaran nanti dia harus sama berita. tidak ada orang tuanya sih. Terus kayak mereka saya harus bagaimana sih? Saya jadi bingung. Kau ajak dia ke psikolog. Ini kabar buruk bagaimana, tapi intinya kan sudah omong loh. Mari sudah kita pergi ke kosnya Eda. Oh iya sih. Iya, baik. Aduh, tumben pada bertiga datang kunjung saya, pasti ada sesuatu. Jangan marah ya. Lagi ada makan sesuatu nih. Kenapa ini? Tahu saja tuh, jalan-jalan anak kos. Aduh, udah. Baik stres. Hei, kenapa? Ada masalah kan? Iya, masalah kehidupan pribadi. Masa depan. Jangan simpan dalam hati kalau masalah coba dibagi-bagi siapa tahu ada solusi. Saya belum tahu pasti sih beritanya benar atau tidak sih. Memang sih saya merasa Tapi mungkin orang juga kan tidak berani menceritakan sesuatu masalah kalau itu tanpa apa itu benar-benar realita. Tidak mungkin orang berbagi hoax yang sembarang begitu, apalagi hidupnya pribadi. Coba cerita dulu siapa tahu saya bisa memberikan solusi ke saya. sudah bisa ngomong Memangnya ini masalahnya siapa punya? saya Opin masalah punya sama pacar. Kenapa dia pacar? entahlah pokoknya saya lihat ada Kayak bentuk pilih gitu kah atau? iya pokoknya itu saya lihat dia ada konsumsi itu dan dia Terus tidak tahu itu benar narkoba atau bagaimana? saya juga dengar memang kak selama 3 minggu ini kan tidak ketemu tuh. Terus pas terakhir ketemu kak dia memang agak ya dia punya muka lain sih dia merasa pas saya tanya dia bilang dia baik-baik sih itu. Terus kalau misalnya saya mau minta VC dia tidak mau, saya juga heran kenapa gitu dia. Berarti selama ini Nu juga belum pernah ketemu atau kontak Tidak langsung ada. dengan Dia bilang dia sibuk terus dia dia alasan gitu dia sibuk terus. oh. Gimana so? Tapi Kalau sudah misalnya ini, Kak, gini dia toh, benar-benar vonis sudah seandainya itu Kak, betul. atau bagaimana? Seandainya betul tuh bisa seandainya itu betul dia pakai narkoba tuh masa harus mengakhiri kami punya hubungan gitu, padahal kan kami pacaran lama terus dari orang tuanya dia sama orang tuanya saya tidak tahu gitu. Begini saja. Kalau seandainya betul Begini saja Upin, supaya kamu saya tidak berani tahu. kamu kan jangan memvonis dia dulu bahwa dia sudah apa kalau dia apa narkoba begitulah. Kamu cari tahu dulu, tanya di teman dekatnya dia. Kita gali dulu kamu punya informasi supaya jangan sampai kamu tiba-tiba memvonis bahwa dia itu sudah begini. Kan realitanya belum kamu pasti sudah itu benar-benar terjadi pada dia toh. Tidak, takutnya kan kalau misalnya saya tanya langsung dia kalau dia tidak jujur bagaimana? Tidak mungkin Terus dia tanya tidak dia jujur. punya teman nanti kalau dia punya teman dia ada. Oh, mana ada yang pacaran begini sudah lama tidak ada baku terbuka begitu. Tahu ada ya mas. Tidak, coba saja kau cara pertamanya kau dekatkan dengan teman-teman dekat tanya baik. Ini kan salah satu solusi juga supaya kamu tahu bahwa kamu punya hubungan walaupun dalam hal seperti itu masih tetap baik-baik saja. Yang kedua, sebagai pacar juga atau sebagai teman dekat, kita kan diibaratkan bukan hanya sebagai teman spesial ya, tapi sebagai sandaran di saat kita susah juga gitu. Kamu tanya baik-baik teman siapa tahu dari situ kamu bisa memberikan solusi, mungkin ada jalan keluar dari dia punya sakit begitu gitu. Yang kedua, mungkin dengan kau juga dia bisa mengurangi untuk mengonsumsi minuman atau merokok ataupun hal lain sebagainya. Jangan bilang kamu tuh cewek simpanannya dia bukan pacar aslinya.
Masa begitu masa selama ini. Iya tuh, jangan sampai di mulutnya dia bilang saya sayang kau Pin, saya sayang, padahal di hatinya dia udah punya orang lain. Tapi yang seperti kau bilang tidak ada terasa terbuka kali di antara kalian berdua. Tapi setidaknya di sini tuh kamu harus menunjukkan bahwa kamu itu masih ada hubungan dan dia tuh kau omong saja. Selain kamu teman curhat juga, itu tadi susah senangnya kita itu pasti ada di saat-saat seperti ini. Kamu baik. Gimana ya? Saya harus kau ajak dia ketemu dengan dia ke teman dulu atau Baiknya sih untuk tanya baik dari teman dulu. Kalau dari teman tuh jawabnya kayak apa, ragu begitu, berarti ada sesuatu di balik itu saya sudah. harus tanya ke dia langsung? Bagus sih juga kalau tanya dia langsung ke dia supaya langsung Terus memponis. kalau misalnya saya ada betul, gimana menurut kalian? Saya harus Kalau betul juga Uping, kalau saya rasa betul, kamu juga kan tidak langsung begini juga ambil keputusan. Jangan yang milik di saat senang kamu ada, di saat susah kamu tinggalkan dia, tidak boleh begitu. Setidaknya kamu jalan sama-sama, intinya kan bukan apalah, jalan komunikasi. Selain itu juga kamu kan bisa membantu dia atau merawat dia, dan kamu juga kan sebagai jembatan untuk bisa menyampaikan hal ini kepada orang tua. Siapa tahu orang tuanya punya solusi tuh terkait dia punya apa ini. masalah. Itu intinya saja, jangan lari dari, kau kan jangan lari dari kenyataan bahwa kau pacar sudah begitu. Sebagai pacar itu ada Saya akan salingan lihat, untuk saya akan saling berusaha membantu. cari-cari dia teman. Kalau dia teman ragu-ragu nanti saya tanya langsung. Tidak tanya langsung. Mana baik Kalau dia tidak angkat telepon langsung telepon. tiba-tiba pipinya Uping kayak cerah sekali sini kan. Betul nih. Bagaimana dia pacar tambah cinta sekali. Aduh. Itu saya lihat dia kayak cermin gitu, kekilau sekali gitu. glowing. Jangan terpikir tadi. Ya, saya bilang selingan. Lagi dia masih hidup. Intinya dekatkan. Tinggal di sana. Intinya tadi dekatkan dia dulu, tanya baik. Dekatkan Jangan, diri. siapa tahu sisa hidupnya itu. Tidak, ya bercanda. Tidak bercanda. Ya saya makasih solusinya itu. Oh iya, makan ini dulu kayak. Iya sama. Baik teman-teman, dari video parodi yang telah saya buat, saya akan menjelaskan inti atau isi dari video parodi tersebut. Dimana pada video tersebut saya menjelaskan berkaitan dengan kasus narkoba. Namun sebelumnya kita menjelaskan tentang isi dari buku tersebut. Dimana tadi kita membahas tentang ketidakberdayaan yang dari kesejahteraan dan siklus kemiskinan. Teman-teman semuanya pasti tahu bahwa keberdayaan merupakan persepsi individu bahwa segala tindakannya tidak akan mendapatkan hasil atau suatu keadaan di mana individu kurang dapat mengandalkan kondisi tertentu atau kegiatan yang baru dirasakan. Ketidakberdayaan juga merupakan persepsi atau tanggapan klien bahwa perilaku atau tindakan yang sudah dilakukannya tidak akan membawa hasil yang diharapkan atau tidak akan membawa perubahan hasil seperti yang diharapkan, sehingga klien sulit mengendalikan situasi yang terjadi atau mengendalikan situasi yang terjadi. Kemudian faktor ketidakberdayaan tersebut itu berkaitan dengan yang pertama, kesehatan lingkungan, di mana hilangnya privasi atau milik pribadi dan kontrol terhadap terapi. Lalu yang kedua, adanya hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal itu di mana penyalahgunaan kekuasaan, hubungan yang kasar. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan regimen, penyakit kronis atau yang melemahkan kondisi. Lalu adanya gaya hidup ketidakberdayaan, yang mana mengulangi kegagalan dan ketergantungan. Kita juga sering merasakan kontroversi hampir mirip dengan perilaku buruk, kasar, dan mengejutkan. Apa yang tidak boleh diucapkan dan dipikirkan dengan sopan. Masyarakat yang dijaga dengan ketat. Lalu, untuk menghindari hal tersebut, sering dilihat sebagai barang publik, kemenangan untuk etikat, bahkan mungkin keharusan moral atau etika. Ketidakberdayaan yang dipelajari merupakan salah satu perilaku yang ditunjukkan oleh subjek setelah mengalami rangsangan pemusuhan berulang di luar kendali mereka. Teori ketidakberdayaan yang dipelajari bahwa depresi
klinis, depresi klinis, dan penyakit mental terkait dapat diakibatkan oleh tidak adanya kontrol yang nyata atau hasil dari suatu situasi. Kontroversi adalah megafon suatu sudut pembicaraan yang dimana menjadikan tempat warga menemukan dan menggunakan suaranya. Ketidakberdayaan ini dikaitkannya juga dengan efek kesejahteraan dalam kehidupan sebuah negara, yaitu bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing dari mereka. Dalam hal ini, kita jangan menjadi pihak yang hanya bisa saling melemparkan kesalahan yang tidak tahu menahu mana kebenaran yang pasti. Dan dari hal tersebut, pastinya kita mengalami yang namanya ketidakberdayaan, dan ini menimbulkan suatu hal yang bisa merugikan banyak orang. Dan dari sini bisa mengganggu rasa ketidaknyamanan serta ketidakberdayaan seseorang dalam bertindak. Kemudian dari hal tersebut adanya rasa kesenjangan yang terjadi antara sesama, yang mana kesejahteraan sekitar kurang diperhatikan, dan akibat dari ini semua bisa menjerumus kepada tingkat kemiskinan yang akan kuat dan meningkat pastinya. Lalu dari penjelasan mengenai ketidakberdayaan, kesejahteraan, dan kemiskinan, maka dari video parodi yang saya buat tadi menjelaskan berkaitan dengan narkoba dan singgungan dari isi narkoba tersebut, di mana seseorang yang mungkin dalam kehidupannya yang memiliki ketidaknyamanan atau ketidakberdayaan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, lalu kurangnya rasa kesejahteraan dalam dirinya, mungkin dari sisi keluarganya, sehingga dia menggunakan atau memakai narkoba untuk menghilangkan segala rasa atau persoalan hidup yang dialaminya. Dan juga mungkin bisa saja karena adanya kasus atau persoalan dalam kehidupan keluarga tersebut, misalnya terkait dengan kemiskinan, sehingga dia menggunakan barang haram tersebut atau memakai narkoba. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwa tindakan narkoba dari seseorang itu bisa disebabkan karena adanya ketidakberdayaan atau ketidaknyamanan seseorang dalam suatu persoalan hidupnya yang tidak bisa diselesaikan dengan baik, kurangnya kesejahteraan atau kasih sayang yang dia dapat, lalu kemiskinan atau kehidupan ekonomi yang dia lalui dalam kehidupan sehari-hari juga tidak begitu dia rasa puas atau tidak menimbulkan efek kebahagiaan bagi kehidupannya. Maka dari itu, mungkin alangkah baiknya jika dari dalam diri orang tersebut atau orang-orang sekitar bisa memberikan suatu maka dari itu dari orang-orang sekitar, keluarga, teman-teman terdekatnya, itu seharusnya dengan orang-orang yang memakai barang tersebut bisa memberikan pengaruh positif atau saran-saran yang bisa membuat seorang yang memakai narkoba itu bisa menjadi lebih baik. Lalu kemudian setidaknya memberikan pendidikan dasar dalam kehidupan setiap anak agar tidak memakai narkoba atau barang-barang haram lainnya. Kemudian dari sisi pemerintahnya harus lebih tegas terkait dengan orang-orang yang masih menjual barang-barang tersebut. Setidaknya mereka lebih ditindak, dalam hal ini maksudnya diberi hukuman bagi orang-orang yang masih menjual barang-barang yang bisa merusak masa depan seseorang. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu inti dari penjelasan atau isi dari video parodi saya secara singkat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.